Banser ini adalah penerus daripada pasukan tersebut, yang mana Banser adalah garda terdepan daripada ulama. Banser itu badan semi otonomnya gerakan Ansor. Tugas daripada Banser ialah melaksanakan apa yang menjadi program Nahdlatul Ulama pada umumnya dan mengawal program daripada GP Ansor. Jadi kita ini adalah penerus daripada perjuangan pasukan waktu sebelum ada nama Banser. Kalau untuk di kita sebenarnya bukan perekrutan, tapi lebih kepada mengedukasi siapa-siapa saja, bebas tanpa batas usia minimal, bahkan ada yang masih SD sudah ikut juga. Jadi siapa saja yang menjadi relawan daripada Nahdlatul Ulama, tapi relawan yang dibaiat. Ya betul. Kalau relawan di lain kan tidak timbul begini saja. Kalau di Banser itu khususnya Nahdlatul Ulama ya relawan tapi dibaiat. Dalam arti ada sumpah baiat yang harus dijalankan. Satu itu. Dalam proses kaderisasi namanya kalau kita. Nah, kalau kita namanya kaderisasi itu biasanya enggak dijaga sekian tahun sekali sih, tidak. Kesiapan per PAC-nya saja. Kalau memang di situ sudah ada peserta minimal 50 atau 30 itu udah bisa melaksanakan di kelas 1. Karena kalau di kelas 1 kan pelaksananya tingkat PAC. Satorion, Satuan Koordinasi Rayon. Itu kalau untuk di kelas 1. Syaratnya cuma satu yang paling penting, syaratnya itu muslim saja. Muslim saja ya, muslim dan mau mengakui dasar negara kita yaitu Pancasila dan dasar Oh tidak, Banser itu maksudnya kalau untuk secara keorganisasian betul, tapi untuk terjun di masyarakatnya itu kita sosial keagamaan. Jadi nggak hanya untuk muslim saja, kita itu memang kultur untuk mengikuti kultur masyarakat, baik itu dari keyakinan yang muslim ataupun yang tidak. Misalnya kita bersinergi dengan pemerintah, bahkan bersinergi juga dengan saudara-saudara dari yang berkeyakinan lain. Kan ada bahasa seperti ini, kenapa Banser itu jaga gereja? Nah itu seperti itu ya, dalam muslim di media seperti itu. Pengertian jaga gereja yang dimaksud oleh Banser atau pendiri kami itu ialah sebagai wujud bahwa kami di Indonesia ini mayoritas, tapi ada juga saudara muslim kita yang tinggal di luar sana yang tidak mayoritas. Jadi ketika kita di Indonesia menjaga saudara-saudara dari yang berkeyakinan lain di Indonesia, kita jaga secara tidak langsung itu tersirat semacam bahasa bahasa dari kami Banser terutama atau muslim secara keseluruhan menitipkan juga saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang kebetulan di sana itu misalnya mayoritasnya bukan muslim. Intinya seperti itu. Bukan seperti kejadian dulu tuh waktu di luar yang Jumatan di Pulau ya. Nah, itu kan bukti nyata bahwa ketika setelah beberapa hari kejadian ternyata umat muslim di sana Jumatan yang menjaga agama muslim. Sebenarnya itu. Jadi lebih ke toleransi. Menjaga itu karena prinsip daripada Banser itu selain menjaga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilaksanakan oleh ulama secara umum, kita itu yang menjaga keutuhan negara Indonesia dan dunia pada umumnya. Seperti itu. Di Banser ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di dunia kerja ada tingkat karir. Tingkatan dasar itu di dasar ini lambangnya
kedua baru susbalan. Susbalan itu khusus bangsa lanjutan. Terus selanjutnya bisa pilih salah satu, mau di klasus dulu ataupun di pelatih bisa. Di klasus itu di kelas khusus. Dan kalau di SMK itu jurusan, ada jurusan apa di bangsa itu kebetulan ada berbagai jurusan itu khusus, ada dari Balantas, Balakar, terus Baritim, Protokoler, Propos, ada Densus 99 Asmaul Husna, terus ada apa lagi, banyak lah, ada 9 kalau nggak salah. Terus di tiap-tiap itu ada RTL, setiap di dasar pelatihan ada RTL. RTL itu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu kalau di dasar harus mengikuti kegiatan-kegiatan di rayon atau di itu acara apa di KBNU gitu lah. Dia aktif ikut serta bakti sosial gitu, kalau di bangsa. Nah, untuk itu tertinggi ada Susbantim. Jadi sampai maksimalnya ke 5 tahap, di Klasar, Susbalan, di Klasus, Susplat sama Susbantim. Itu tingkatan tertinggi di bangsa. Sama, setiap ada pengurus NU di sana kan disebutnya pengurus NU istimewa ya, kalau salah ya PCNU. Ada bansanya juga. Emang itu di orang kita, nah, kan yang itu banyak. Kalau nggak salah udah berapa belas negara, 17 dari Jepang, ada Malaysia, Hong Kong, Belanda, Korea. Jadi di situ ada petugas khusus yang Iya, iya, edukasi. iya. Selain edukasi juga awalnya bisa juga karena tadi saya mengikuti di Klasar waktu masih di tanah air. Terus setelah beliau di sana mengadakan di Klasar, barulah terbentuk kepengurusan seperti kayak di sini, dari tingkat Satkortel, Satkoryon, Satkorcak, sampai di sana tuh Satkorwilnya sampai Satkor, ya kalau di kita Satkornas itu, tapi itu kan masih internasional, jadi istimewa. Iya. Kalau untuk tahapan di Klatsar sebenarnya lebih kepada ikut aktif di setiap kegiatan, terutama misalnya pesantren sedang mengadakan acara-acara kayak maulid nabi kayak gitu. Selain itu juga pengamanan terhadap wilayah pesantren. Itu nanti akan ada bimbingan lanjutan, makanya tadi disebutkan RTL itu ya diantaranya menjadikan mereka lebih memahami akan job desk yang dikerjakan sesuai SOP yang berlaku di bangsa. Setelah di Klatsar, ada pendidikan tahapan berikutnya itu Susbalan tadi yang disebutkan semester lanjutan. Setelah itu ada beberapa satuan khusus, ya, seperti yang disebutkan tadi protokoler, propos dan lain sebagainya. Tinggal nanti kalau memang timbul dalam dirinya, oh saya ingin menjadi propos misalnya, saya ingin menjadi bagana, basada misalnya gitu, itu kan tinggal nanti pribadi mereka. Itu pematangannya itu di Susbalan. Setelah Susbalan biasanya akan timbul ingin di satuan yang mana, itu ada pendidikannya lagi. Cuman dari di Klatsar ke Susbalan itu minimal 6 bulan apabila aktif terus. Nanti akan ada surat rekomendasi dari Satorion, bukan keinginan, tapi ada surat rekomendasi karena personil tersebut cocok, atau kebutuhan, bisa juga karena kebutuhan bisa gitu. Oh itu sih selama ini belum pernah terjadi. Tapi kalau yang seringnya terjadinya gini, setelah mereka tuh bergabung dari luar Nahdlatul Ulama, misalnya bahkan ada kayak ormas-ormas yang dilarang negara seperti HTI, mereka sudah mungkin di sana baru sadar bahwa organisasi itu tidak lobby negara. Ketemu dengan kami, setelah kami kasih edukasi, akhirnya tertarik untuk kembali lagi ke amaliyah yang sebenarnya gitu. Baru kita edukasi mereka seperti itu. Banyak
banyak. Saya sendiri juga latar belakangnya dari pesantren. Saya bukan pesantren, kalau Bio pesantren. Enggak. Nah, banyak kan sebenarnya dari Banser ini. Banser itu boleh dibilang itu 75% bukan santri. Justru banyak kan dari jalanan asalnya. Cuman kalau kayak saya sendiri tuh niatnya di Banser hanya memperbaiki diri. Makanya ketika ada santri terus pengen jadi Banser sebenarnya udah kewajiban itu kalau santri. Ya kalau saya sendiri bukan ya karena ingin mendapatkan sesuatu pelajaran di dalam Banser itu, bukan hanya sekedar pakai baju loreng di sana kemari, bukan. Itu kalau saya sendiri gitu. Ya kebanyakan begitu sih. Jadi mereka aktif di Banser itu hanya ingin memperbaiki diri, bukan kita yang butuh Banser, bukan Banser yang butuh kita, tapi kita lah yang butuh Banser sebenarnya. Karena dari Banser itulah jadi mengenal Ahlus Sunnah itu yang seperti apa, amaliyah yang tidak bertentangan dengan dasar negara yang seperti apa. Kalau di NU itu ada kan banyak bandung-bandungnya, terutama kalau di NU itu punya namanya pagar nusa, itu khusus bela dirinya NU. Nah untuk Banser suka itu belajar dari sana gitu kan, ya pagar nusa. Terus ada juga khususnya di daerah saya, dia emang basicnya cucu emang itu suka apa sih, pencaksilat, ada sana. Jadi kita saling, ada yang masuk ke pagar nusa gitu kan, diajar. Terus ada yang tadi pencaksilat, ada gitu. Nah kebetulan dari semua perguruan juga iya ada yang dari BKC ada gitu kan, kita saling sharing lah. Kalau untuk secara bangun memang pagar nusa untuk secara bangun yang bawah lama langsung. Tapi kalau untuk Banser kayaknya dari semua perguruan ada latar belakangnya. Iya, makanya ketika latihan di lapangan itu sering dikombinasikan. Kita juga kadang kalau peserta baru sering nanya pernah bergabung di mana, misalnya kayak di PSHT dan yang lain. Itu dipraktekkan, ada yang lain kan ada yang sama sekali tidak punya dasar, di situ dipraktekkan. Jadi di Banser ini ya komplit dari berbagai macam latar belakang ada, baik dari segi keilmuan, ada juga yang tadinya bekas Muhammadiyah misalnya gitu, ada juga, bahkan yang sangat menentang dengan Banser akhirnya ikut di Banser malah jadi militan, ada juga. Jadi Banser itu yang mungkin karena hatinya sudah terpakai. Sebenarnya tugas utamanya bukan hanya fokus ke kiai, lebih kepada menjaga kelangsungan supaya negara ini tetap bisa berjalan seperti mana. Jadi seperti pesan-pesan para pendahulunya itu, Banser harus bisa mengisi kemerdekaan ini, di antaranya walaupun berpendidikan minimal, tapi bisa ikut serta di dalam menjaga kerukunan. Intinya itu sebenarnya. Jadi bukan Banser nih kiai, bukan seperti itu sebenarnya. Justru kita diajarkan itu lebih pada ke semua golongan. Ketika ada permasalahan pun kenapa Banser selama ini tidak pernah berontak ke negara, ya kan? Padahal jumlah Banser kalau digabung seluruh dunia, Indonesia saja, polisi dan tentara dijadikan satu jumlahnya, nominalnya, dengan Banser yang terdata itu masih banyakkan Banser. Kenapa tidak mau berontak ke negara? Karena kiai-kiai itu tidak pernah mengajarkan lebih kepada kalau menyelesaikan masalah itu dengan cara apa ya juga. Satu gitu. Contoh seperti bulian yang sering di media sosial, ya kan? Bapalah maksudnya kita kejadian yang di daerah mana atau ada kata Banser kenapa nggak dikirim ke Papua? Ya. Nah ada kan seperti itu. Kita nggak perlu ke Papua kan, di sana ada juga. Ya. Banser ada juga, bahkan kalau di luar negeri satu-satunya ormas, kalau kita ormas gitu ya, yang bisa diterima oleh pemerintah setempat itu di Taiwan, itu bebas pakai baju Banser di bandara, bisa. Ya itu di Taiwan seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka paham bahwa kalau NU mau berontak dari dulu, Indonesia sudah bisa dikuasai dengan
dengan dancernya dan lain sebagainya, dengan panong-panongnya. Cuma kan kita tidak diajak. Mereka mungkin paham tentang dasar itu. Akhirnya ketika ada acara kayak Majalah kalau di sini tablik kabar mengundang dari tanah air untuk drama di sana, disambut di bandara ya biasa aja. Bahkan Habib dari Jawa itu kan sama saya di Taiwan kayak di Indonesia saja, yang nyambut banser, yang awal banser, nah gitu. Di Hong Kong sama kayak sini di Latsar juga sama. Kadang-kadang instrukturnya mengundangnya dari Indonesia juga supaya apa, aturannya sama karena kita walaupun di luar sana juga sama beda apa sama, cuman yang beda mungkin kultur masyarakat, kulturnya yang kulturnya beda. Kalau di kita malah lebih terbuka, di sana mungkin ada aturan negara tersebut yang